Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, salam sejahtera bagi seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke, berjajar pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu. Itulah Indonesia. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa melindungi kita dimanapun kita berada. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita bisa berjumpa kembali, yang dimana seperti biasanya Abah akan menyampaikan sebuah topik pembahasan tentang Sang Satria Piningit alias Bocah Angon, ataupun tentang Sang Satria Piningit itu sendiri. Para pemirsa konten Abah yang dirahmati oleh Allah, tak lupa Abah pun selalu mengiringi doa kepada para penggemar YouTube konten Abah. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha bijaksana, yang maha adil, selalu melimpahkan karunia rezeki kepada kita dan selalu menjaga kesehatan kita dan selalu memberikan pertolongan kepada kemudahan-kemudahan hidup kita di dalam mencari penghidupan sehari-harinya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Barakallah, semoga Allah memberikan keberkahan kepada kita semuanya dimanapun kita berada. Para pemirsa yang berbahagia dimanapun berada, tak lupa Abah pun mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada para pemirsa konten Abah yang sudah hadir menyimak konten Abah, yang berpartisipasi, yang telah memberi dukungan kepada konten Abah. Ya, mudah-mudahan apa yang menjadi suatu bentuk dukungannya bisa menjadi hal yang positif buat konten Abah, biar Abah pun bisa berbenah diri di dalam membuat konten Abah, ya, agar apa yang disajikan menjadi suatu bentuk pembahasan yang betul-betul terkorelasi dengan apa yang menjadi sebuah referensi yang Abah jadikan sebagai bentuk sumber, ya, baik daripada perbandingan petunjuk yang Abah dapatkan kepada referensi yang ada, seperti contoh karya-karya para pujangga, ya, yaitu para raja-raja, ya, seperti contoh karya Prabu Joyoboyo, ya, dengan serat Jangka Jayabayanya, serta Prabu Siliwangi dengan Uga Wangsit Siliwanginya, ya, dan karya Raden Ronggo Warsito, serta karya para wali Allah yang ada di Nusantara ini. Sekali lagi Abah ucapkan banyak-banyak terima kasih, sehingga Abah bisa berbenah diri dan menyajikan konten yang betul-betul bermutu dan berkualitas. Baik bisa dijadikan sebagai bahan penambahan wawasan kita, ataupun bahan diskusi kita, ataupun sebagai bahan hiburan saja, tidak jadi masalah. Yang penting prinsip Abah adalah menyampaikan sebuah konten yang betul-betul harus up to date, sesuai dengan proses eksperimen pendekatan korelasi terhadap apa yang Abah dapatkan, sebuah informasi baik petunjuk kegaiban, ya, ataupun hasil tirakat Abah terhadap apa-apa yang menjadi sumber bahan dasar daripada acuan daripada pembuatan konten. Nah, para pemirsa konten Abah, semoga semuanya dalam keadaan baik-baik saja, dan Abah sekali lagi ucapan banyak-banyak terima kasih.
Para pemirsa konten Abah yang budiman dimanapun berada, pada kesempatan ini Abah akan menyampaikan sebuah topik pembahasan yang dimana pembahasannya adalah bahwa raga halus Sang Satria Piningit sudah memberikan pidato di markas kantor Perserikatan Bangsa-Bangsa, atau raga batinnya Sang Satria Piningit sudah memberikan pidato di kantor Perserikatan Bangsa-Bangsa yang ada di Amerika Serikat. Nah, para pemirsa konten Abah yang dirahmati oleh Allah, sebelum Abah lebih jauh membahas tentang hal ini terlebih dahulu, sudah beberapa kali Abah sampaikan di dalam sebuah konten Abah bahwasanya teknik cara bekerja Sang Satria Piningit itu ada dua cara. Yang pertama, yang paling besar, istilahnya paling besar volume bekerjanya, yaitu secara kegaiban, kegaiban, yang dimana di sini yang berperan adalah raga halusnya, batinnya Sang Satria Piningit di dalam menyelesaikan ataupun memberikan petunjuk kepada siapapun. Beliau keluar secara kegaiban yang disaksikan oleh mata johir Sang Satria Piningit. Yang kedua, yaitu dengan cara secara johir bekerja melaksanakan amanah ataupun tugas yang disampaikan oleh para leluhur Nusantara. Nah, dalam hal ini contoh yang nyata, yang real, yaitu pertemuan Sang Satria Piningit ketika usia 10 tahun beliau menginjak kelas 9 SD, beliau telah bertemu dengan Ki Lurah Semar Badranaya. Itu real, bukan mimpi, bukan apa. Itu real pertemuannya. Jadi ketika Sang Satria Piningit masih kecil. Nah, inilah petunjuk-petunjuk yang Abah dapatkan dari beliau. Seperti ini. Ternyata memang benar-benar Ki Lurah Semar Badranaya itu ada memberikan sesuatu kepada Sang Satria Piningit. Nah, inilah para pemirsa konten Abah. Ada dua metode cara bekerjanya. Pertama secara kegaiban, yaitu raga halusnya yang keluar dari raga kasarnya. Yang kedua adalah raga kasarnya sendiri, johirnya sendiri bekerja. Apa yang telah dicontohkan oleh para pamomongnya, beliau harus bisa melaksanakan apa yang dicontohkan, seperti tapa lelalana, seperti mengajak orang untuk berbuat kebaikan, seperti mengajak orang untuk kembali kepada tauhid, kepada agama Allah. Dan itu merupakan suatu ujian mental yang begitu berat bagi Sang Satria Piningit. Prosesnya seperti itu. Ya, orang menang baik, orang. Ya. Tetapi dalam petunjuknya seperti itu. Ya. Seperti itu. Oke. Nah, mengenai tentang Sang Satria Piningit itu pernah memberikan pidato di depan para
para penguasa bangsa-bangsa yang ada di dunia yang berkumpul di PBB. Pada saat itu Sang Satria Piningit di tahun 2004, petunjuk yang Abah dapatkan di tahun 2004, beliau memberikan suatu bentuk pidato yang disaksikan oleh Bapak Insinyur Soekarno, ya, Sri Paduka, ya, Bapak Insinyur Soekarno disaksikan. Nah, ini kita berbicara raga halus, batin. Berarti bahwasanya di tahun 2004 Sang Satria Piningit secara batin sudah diketahui oleh kaum ruh, ya, termasuk Bapak Insinyur Soekarno. Nah, lalu penampilannya bagaimana, Sang Satria Piningit alias Bocah Angon itu? Beliau memakai picik hitam. Beliau memakai kemeja berwarna hijau lengan panjang. Beliau memakai celana panjang berwarna hitam dan sepatunya pun warna hitam. Tuh. Itulah beliau. Lalu bahasa yang dipakai bahasa apa? Bahasa Inggris. Ya, bahasa Inggris. Ya, kalau bahasa roh mah ya bisa saja menggunakan bahasa apapun, ya. Nah, karena makhluk halus. Tetapi kalau di saat johirnya Satria Piningit belum tentu lancar berbahasa Inggrisnya, walaupun bisa. Tapi ini sangat lancar sekali Sang Satria Piningit. Makanya cara kerjanya Sang Satria Piningit, ya, secara batin, secara halus itu disaksikan oleh raga kasarnya. Kemana dia pergi dan mau apa yang akan diperbuat oleh raga halusnya itu bisa diketahui. Ya, itu bisa diketahui oleh raga kasarnya Sang Satria Piningit. Nah, disinilah gambarannya bagaimana, ya, seorang manusia pilihan Allah, ya, dalam proses perjalanannya dia harus melalui beberapa tahapan demi tahapan, ya, baik yang bekerja secara nyata ataupun tidak nyata atau kegaiban, ya. Ya, contohnya beliau menghadiri daripada apa yang menjadi sidang umum PBB yang dimana di situ beliau sebagai seorang yang membuat pidato, yang berpidato. Oh, kalau bahasa kita, para hadirin dan hadirat, ya kan, yang saya hormati. Kalau mungkin dalam bahasa Inggrisnya, let to the misai, tengah arti abah mah bisa bahasa Inggris. Nah, seperti itu, ya. Jadi benar-benar itu menjadi yang diberikan petunjuk kepada abah, beliau tuh lancar berbahasa Inggris. Itu secara gaib. Nah, ya, kita ketahui bersama kalau makhluk gaib itu makhluk gaib. Kalau disuruh bicara bahasa apa aja dia paham, bisa. Mau bahasa Tiongkok kek, mau bahasa Jerman kek, mau bahasa Meksiko, ya kan. Mau bahasa orang Jawa kek, orang Sunda, orang Sumatera, Kalimantan, Papua, bisa mereka. Ya, NTB, Bali dan sebagainya yang di Indonesia bisa. Tetapi ketika di raga johir belum tentu bisa. Ya, kayak abah aja bahasa Inggrisnya belepotan. Ya. Abah nggak bisa, abah bisanya cuma ngomong begini aja. Aduh, ya, coba bisa bicara seperti ini.
pidatonya itu juga sama, menggebu-gebu kayak Bung Karno. Ya, begitulah sang Satria Piningit. Ya. Karena apa? Memang harismatiknya sudah ada, sudah Allah berikan ya, dari jiwa raganya. Makanya apa? Memang sang Satria Piningit tidak punya kesaktian, tapi kan Allah memberikan kelebihan dan keutamaan kepada beliau sebagai tanda ciri bahwa itulah sang Satria Piningit yang asli. Tuh. Ya. Oke, para pemirsa konten Abah yang dirahmati oleh Allah. Ya. Alhamdulillah ya. Abah bisa menyajikan konten-konten yang memang Abah bikin, Abah buat dari apa yang sudah menjadi petunjuk Abah, yang Abah harus sampaikan. Tapi sebelum Abah sampaikan, Abah harus paham, mengerti tentang apa dari sebuah petunjuk itu. Makanya konsep yang utama buat Abah di dalam memahami daripada petunjuk itu harus betul-betul melalui sebuah proses perbandingan ataupun korelasi hubungan dengan apa yang sudah dibuat sebagai dasar bahan pokok tentang kesatriaan alias Satria Piningit yang dibicarakan di zaman sekarang ini. Ya, artinya ada referensinya. Gitu. Jadi Abah tidak asal membuat topik pembahasan atau judul seperti itu lalu Abah menyampaikannya tidak mampu, harus cuma dengan batasan-batasan tentulah ya, artinya tidak semua yang harus disampaikan, mana yang lebih mendekati daripada proses sang Satria Piningit itu sendiri ya. Nah makanya Abah sampaikan dalam sebuah topik pembahasan atau judul pembahasan, yaitu apa, sang Satria Piningit pernah berpidato di markas besar Perserikatan Bangsa-Bangsa di depan para penguasa kepala negara secara raga halus. Siapa saja yang hadir, Bah? Para presiden, termasuk Bapak Insinyur Soekarno. Tuh. Kalau sudah begitu, Bah, nah ya silahkan bagi yang paham tentang agreement, yang paham tentang konsep harta Soekarno ya, yang dipinjamkan di luar negeri. Kalau Abah ini nggak ngerti ya, yang begini nggak ngerti, tapi silahkan bagi yang paham, monggo silahkan. Abah menghormati, menghargai apa yang menjadi sebuah pendapat ataupun keyakinannya, monggo silahkan ya. Inilah suatu bentuk daripada di konten Abah itu ada, apabila ada sebuah perbedaan pendapat, no problem. Yang penting disampaikan dengan baik. Biar apa? Biar bisa dibaca. Dan itu dibaca oleh semua orang yang hadir. Ya, makanya sampaikanlah dengan bahasa-bahasa yang baik dan santun. Itu. Ya. Itu. Bagaimanapun Abah akan tetap mengajak kepada hal yang baik. Abah nggak mau. Ya, nggak mau mengajak kepada hal-hal yang sifatnya membuat kita celaka atau kita mendapat dosa. Abah nggak mau. Kita berpikirlah secara bijak di sini. Ya, siapa yang kita hadapi? Ya, tentu Abah pun berpikir, oh mungkin ini orang-orang yang Abah berikan sebuah isi konten adalah orang-orang yang memang memiliki suatu bentuk kelebihan pengetahuan. Disinilah yang Abah akui. Makanya Abah apa sifatnya? Menghormati, menghargai siapapun orangnya punya pendapat. Yang penting disampaikan secara santun. Baik. Ya, gitu. Kalau kita mau menghargai, menghormati diri kita sendiri. Sebelum dihormati orang, dihargai orang, maka apa perilaku dan bahasa yang kita sampaikan? Apakah sudah tepat? Apa belum? Nah inilah. Oke, para pemirsa konten Abah yang dirahmati oleh Allah, ya monggo silakan berbagi pendapat, berbagi suatu pandangan tentang bahwasanya sang Satria Piningit pernah berpidato di depan para kepala negara di kantor
atau di markas besar Perserikatan Bangsa-Bangsa, ya, United Nations organisasi, ya, organization atau UNO, aduh, lepotan lah kalau bahasa Inggris Abah malah, aduh. Ya, seperti itu. Oke, para pemirsa konten Abah yang dirahmati oleh Allah, Abah cukupkan sampai di sini saja penyampaiannya. Ya, mudah-mudahan para pemirsa konten Abah yang sudah hadir menyimak konten Abah bisa menerima dan memahami apa yang Abah sampaikan. Kalaupun dari pemirsa punya pandangan, ya, opini ataupun suatu persepsi, monggo silakan dituangkan, dicurahkan di kolom komentar yang ada di bawah konten Abah, biar semuanya bisa membaca, biar kita bisa berdiskusi. Nah, kalau diskusinya aktif, enak, wah udah berarti bagus ya, bagus. Artinya apa? Membiasakan kita untuk menggugah olah otak kita agar otak kita tidak diam, terus, ya, mengeluarkan daripada apa yang menjadi kemampuannya. Biar apa? Biar cerdas, biar pintar. Di dalam apa? Di dalam melihat suatu masalah dengan pengolahan pikiran yang kita punya. Oke, para pemirsa konten Abah yang dirahmati oleh Allah, Abah cukupkan sampai di sini saja, ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada kata-kata yang salah, yang kurang sempurna, mohon dibukakan pintu maafnya yang seluas-luasnya. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun.